Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pariska Ainul Maulida NIM 21101010061 dari kelas PAIA 6 akan menjelaskan tentang teori kognitif Lev-Vygotsky. Ada 4 poin pembahasan. Yang pertama adalah teori sosiokultural Lev-Vygotsky, yang kedua adalah konsep-konsep dalam teori kognitif Vygotsky, dan yang ketiga adalah strategi pembelajaran berdasarkan teori kognitif Vygotsky, dan yang keempat adalah evaluasi terhadap teori kognitif Vygotsky. Selanjutnya adalah teori sosiokultural Vygotsky. Di sini Vygotsky berpendapat bahwa pemikiran dan juga pemahaman anak berasal dari interaksi sosial. Jadi, perkembangan kognitif anak itu dibangun dari konteks sosial budaya di mana di lingkungan sekitar anak. Jadi, itulah yang menyebabkan teori kognitifnya Vygotsky disebut dengan teori sosiokultural. Selanjutnya adalah konsep-konsep dalam teori kognitif Vygotsky. Ada beberapa konsep. Yang pertama adalah ZPD. ZPD atau zona perkembangan proksimal adalah serangkaian tugas yang sulit dilakukan oleh anak, namun dapat mereka lakukan dengan adanya dukungan atau bantuan dari orang yang lebih ahli. Selanjutnya ada gambar yang terkait dengan ZPD. Di bawah ini adalah lower limit atau batas bawah dari ZPD. Maksudnya adalah tingkat kewajiban anak atau kemampuan anak yang dapat mereka lakukan secara mandiri. Di atas itu ada upper limit atau batas atas ZPD. Maksudnya adalah tanggung jawab atau kemampuan yang dapat anak lakukan dengan adanya bantuan atau dukungan dari orang yang lebih ahli. Selanjutnya adalah konsep scaffolding. Scaffolding ini tidak dapat dipisahkan dengan ZPD karena scaffolding ini artinya adalah perubahan tingkat dukungan yang diberikan oleh pembimbing yang ahli dalam proses pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Jadi ketika kemampuan anak ini semakin meningkat, maka bantuan atau dukungan yang diberikan itu harus semakin dikurangi. Di sini orang yang lebih ahli itu bisa jadi adalah guru, orang tua maupun teman sebaya. Selanjutnya adalah konsep bahasa dan pemikiran. Vygotsky berpendapat bahwa bahasa itu tidak hanya digunakan untuk komunikasi atau interaksi sosial saja, namun bahasa ini berperan penting dalam menyelesaikan masalah anak. Nah, di sini anak menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan juga memantau perilaku mereka. Kemudian bahasa ini masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu inner speech dan private speech. Inner speech adalah pembicaraan pribadi anak. Anak berbicara kepada dirinya sendiri atau lebih sering dikenal dengan pembicaraan batin. Kalau private speech adalah sama pembicaraan pribadi anak. Anak berbicara kepada dirinya sendiri namun dengan cara diverbalkan. Anak menggunakan private speech atau inner speech ini biasanya ketika menghadapi situasi yang sulit. Mereka akan berbicara kepada dirinya sendiri, wah ini sulit, atau saya pasti bisa melakukan hal ini. Contohnya seperti itu. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran berdasarkan teori kognitif Vygotsky. Strategi yang pertama adalah menilai ZPD anak. Jadi guru biasanya melakukan tes atau uji untuk mengukur kemampuan atau pemahaman anak yang sangat berfungsi untuk memulai pembelajaran yang tepat bagi mereka. Selanjutnya adalah menggunakan ZPD dalam pembelajaran. Jadi guru itu harus memahami tingkat pemahaman atau pengetahuan anak sehingga dapat memberikan dukungan atau bantuan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Selanjutnya adalah tutor sebaya, yakni kesempatan bagi anak untuk belajar kepada teman sebayanya yang lebih ahli. Jadi anak tidak hanya belajar kepada guru ataupun kepada orang tua. Selanjutnya adalah konsep pembelajaran yang nyata. Jadi anak tidak hanya diajari konsep yang abstrak, namun diajak untuk menyelesaikan permasalahan secara implikasi dunia nyata. Selanjutnya adalah mendukung private speech. Ini private speech itu sangat berfungsi atau berperan penting di awal-awal masa prasekolah ataupun di awal sekolah dasar. Selanjutnya adalah menerapkan teori Vygotsky di dalam kelas, yaitu pembelajaran kooperatif. Guru membentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari anak yang memiliki keahlian lebih dan juga anak yang masih belum memahami mungkin. Kemudian guru menerapkan scaffolding dengan memberikan bantuan, dukungan, atau bimbingan sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Selanjutnya adalah evaluasi terhadap teori Vygotsky. Di sini Vygotsky itu memiliki persamaan dan perbedaan dengan teorinya Piaget, namun perbedaannya yaitu Vygotsky lebih menekankan terhadap peran pentingnya interaksi sosial dan juga bahasa. Kemudian kritik terhadap Vygotsky yaitu Vygotsky kurang spesifik dalam menjelaskan tahapan perkembangan anak, perkembangan kognitif anak, dan juga terlalu menekankan peran bahasa dalam pemikiran. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.